Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikma Firo, absen 11. Saya Putri Aprilia, absen 26. Kami dari kelas 11 TKJ 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dari derita hingga membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Langsung saja ke intinya. Jadi kalau kita berbicara tentang penjajahan Jepang, pasti yang terlintas di pemikiran kita itu tentang penindasan, penderitaan, kekejaman, kerja paksa, dan lain sebagainya. Namun kita harus memahami lebih dalam bahwa penjajahan Jepang ini tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga membawa dampak positif untuk Indonesia. Jepang memang membawa kesengsaraan bagi Indonesia, namun secara tidak sadar mereka juga membukakan jalan untuk Indonesia menuju kemerdekaan. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, bukan karena untuk menolong, tetapi mereka membutuhkan sumber daya untuk membantu mereka dalam Perang Dunia II. Banyak rakyat Indonesia yang percaya dan disambut dengan harapan yang lebih baik dibandingkan pada masa kolonial Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Begitu Jepang sudah menguasai Indonesia, banyak yang berubah. Seperti pemerintahan kolonial Belanda digantikan dengan pemerintahan militer. Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Jawa dan Madura, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Secara ekonomi, Jepang juga mengeruk habis-habisan kekayaan Indonesia, seperti sumber daya alam yang dikuasai, hasil pertanian yang dikendalikan, serta menetapkan harga dan distribusi yang ketat. Pendidikannya juga berubah-ubah. Sekolah-sekolah dibuat untuk kurikulum yang berorientasi untuk kepentingan Jepang. Semua hal yang berbau barat juga dilarang dan rakyat Indonesia dipaksa untuk menghormati Kaisar Jepang. Tak hanya itu, rakyat Indonesia juga dipaksa untuk bekerja tanpa upah dalam sistem Romusa. Namun, di penderitaan itu ada hal yang memiliki dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia. Tanpa sadar, Jepang membentuk nasionalisme Indonesia yang lebih kuat. Puncaknya pada tanggal 7 September 1944, Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tentu saja hal itu dilakukan bukan karena Jepang peduli, tetapi karena Jepang sudah semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun itu awalnya hanya propaganda untuk menarik dukungan rakyat, tetapi janji itu menjadi jalan bagi Indonesia membentuk BPU-PKI dan BPKI, yang artinya itu menjadi kunci dalam proses penyusunan dasar negara dan perancangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau menurut kita, kalau kita ditanya apa lebih baik dijajah Jepang atau tidak sama sekali dijajah Jepang, jawabannya itu tidak sesederhana itu. Kita itu tentunya tidak ingin dijajah, tapi kalau Jepang tidak datang, mungkin Indonesia akan lebih lama dalam jajahan Belanda. Jepang memang kejam, tetapi Jepang mampu menghancurkan kekuasaan Belanda dalam waktu yang singkat. Hal itu membukakan jalan untuk Indonesia menuju kemerdekaan. Selain itu, mereka juga secara tidak langsung menanamkan keterampilan militer dan nasionalisme yang kemudian menjadi modal yang penting dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi dapat disimpulkan penjajahan Jepang itu memiliki dua sisi, yaitu penderitaan dan kebangkitan. Tidak ada penjajahan yang baik, namun dalam konteks ini justru di tengah-tengah penderitaan Indonesia bisa menemukan jalan untuk
menuju kemerdekaan. Jepang memang kejam sekali dan membawa banyak penderitaan di Indonesia. Tetapi tanpa mereka sadari, hal itu dapat mempercepat Indonesia menuju kemerdekaannya. Mungkin kalau Jepang tidak datang, Indonesia akan semakin lama menemukan jalan kemerdekaannya. Kemerdekaan itu akan lebih lama terwujud. Meskipun Jepang datang dengan mengeksploitasi, justru itu membangun semangat nasionalisme dan mempersiapkan rakyat untuk bisa berdiri di kakinya sendiri. Dari penjajahan Jepang ini, rakyat Indonesia banyak belajar tentang persatuan, tentang perlawanan, dan mereka juga belajar bagaimana merebut kemerdekaan dengan tangan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena itu juga hanya pendapat kami saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.